sobat belajar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, di hari yang berbahagia ini, di waktu yang menyenangkan ini, kembali lagi di live classes matematika kelas 8. Hari ini kita akan mereview atau mengulas balik tentang bangun ruang sisi data. Namun sebelumnya kakak punya suatu hal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi data ini, di mana kita untuk mencari jumlah sisi, jumlah titik sudut ataupun jumlah rusuk tidak usah banyak rumus, cukup satu rumus saja, ialah rumus Euler. Apa sih rumus Euler? Ya, rumus Euler ini ditemukan atau ditulis oleh Leonhard Euler. Oke, Leonhard Euler itu lahir di Basel 15 April 1707. Oke, matematikawan asal Swiss ini berkontribusi tentunya pada bidang matematika, pada bagian geometri, trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Selain itu juga Euler juga berkontribusi pada fisika, bahkan ilmu komputer atau yang dikenal dengan computer science. Yes, pada teori graph-nya, Euler ini berkontribusi besar atau bersumbangsi besar terhadap perkembangan algoritma dari komputer atau dunia IT ini. Berawal dari Leonhard Euler memecahkan masalah jembatan Konigsberg. Oke, teka-teki jembatan Konigsberg yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya melewati beberapa titik lainnya. Yes, Euler dan teori graph. Dan by the way, teori graph ini bukan atau tidak sama dengan grafika ya. Teori graph ini adalah teori yang mempelajari sifat-sifat dari suatu grafik berdasarkan himpunan atau kumpulan-kumpulan dari suatu titik sisi yang saling berhubungan satu sama lain. Teori graph ini juga berkontribusi besar terhadap perkembangan algoritma, di mana tampilan website seperti for example Facebook, Instagram, ataupun YouTube kan ada dashboardnya tuh. Nah, tampilan-tampilan itu biar enak dipandang dan juga enak dilihat dan simple dalam mengaksesnya, itu menggunakan teori graph. Makin penasaran dong hubungannya dengan membangun data sisi ruang itu seperti apa? Sobat belajar, ingat gak untuk menentukan banyak sisi, banyak titik sudut, banyak rusuk, itu kan pada prisma ada rumus tersendiri. Pada limas ada rumus tersendiri. Pada kubus pun begitu. Tapi dengan rumus Euler hanya cukup satu rumus saja. Yes, rumusnya adalah V minus E plus F sama dengan 2. Apa yang dimaksud dengan V? V itu asal kata dari bahasa Inggris, vertex, yang artinya titik sudut. Vertex. Oke. I itu atau E itu edge, yang artinya sisi. Yang artinya rusuk. Edge itu, rusuk. Sedangkan F itu artinya face, artinya bidang atau sisi. Nah, di mana baik kubus, limas, ataupun prisma, dia memiliki rumusan yang sama. Jika titik sudut dikurang dengan rusuk ditambah dengan sisi akan sama dengan 2. Oke, makin penasaran dong penerapan rumus Euler ini pada bangun ruang sisi data. So, stay tune, jangan kemana-mana. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, welcome back sobat belajar semua. Rumus Euler penerapan pada geometri ruang sisi data. Tadi kakak bilang bahwa jumlah dari banyaknya titik sudut dikurang banyaknya rusuk ditambah banyaknya bidang atau sisi itu sama dengan 2, baik si kubus ataupun balok ataupun
limas, ataupun prisma. Yes, kalau misalkan sobat belajar, kan pada limas itu tergantung pada bentuk alasnya, segi N. Misalkan segi 4, misalkan mencari banyak sisi limas. Banyak sisi, rumusnya tersendiri, N tambah 1. Misalkan segi 5 segi 4 berarti 4 tambah 1. Tapi dengan menggunakan rumus Euler ini, dia bisa satu rumus menjawab semua. Misalkan kita tahu, untuk mencari banyak sisi dari prisma segitiga D, berarti kan kita akan tahu titik sudutnya berapa, lalu juga rusuknya berapa, dan banyak sisinya berapa. Pada 5 segitiga banyak sisinya adalah 5. Oke, F-nya 5. Berarti di sini ditambah 5 sama dengan 2. Untuk titik sudutnya jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Misalkan mencari banyak rusuknya, berarti 6 kurang E tambah 5 sama dengan 2. Berarti min E tambah 11 sama dengan 2. E akan didapat 9. Benar nggak sih 9? Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Jadi kita cukup menggunakan satu rumus untuk menjawab. Misalkan prisma segi 8D. Prisma segi 8 jelas titik sudutnya adalah ada 16. Dikurang. Banyak rusuknya ada berapa? Prisma segi 8 ada 24. Berarti 16 dikurang 24 kita akan bisa mencari banyak sisinya. Nah, satu rumus saja untuk mencari banyak sisi, banyak titik sudut, ataupun banyaknya rusuk dari suatu bangunan sisi datar. Oke, selanjutnya akan kita ulas balik tentang rumus-rumus di geometri ruang sisi datar. Yang pertama tentunya kubus. Kubus akan ada volume dan luas permukaan. Volume kubus tentunya A pangkat 3, di mana A sebagai rusuk kubus. Berarti di sini A, dan di sini A. Maka volumenya A pangkat 3. Sedangkan luas permukaannya adalah 6 kali A pangkat 2. 6 kali A pangkat 2. Dengan panjang diagonal bidang. Panjang diagonal bidang suatu kubus adalah A akar 2. Sedangkan panjang diagonal ruang suatu kubus adalah A akar 3. Oke, kubus clear. Balok volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Yang dimaksud dengan P atau panjang tentunya di sini, lebar di sini, dan T. Oke, panjang kali lebar kali tinggi itu rumus volumenya. Sedangkan untuk rumus luas permukaannya 2 dikali panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, sudah dapat. Next ke volume limas dan luas permukaan limas. Di sini tampak limas segi 4. Untuk volumenya luas alas dikali tinggi dikali 1/3. Jadi 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti limas ini tergantung dari bentuk alasnya. Kalau bentuk alasnya persegi, berarti luas alasnya cari menggunakan rumus luas persegi. Lalu luas permukaannya adalah luas alas tambah N dikali luas segitiga tegak. N yang dimaksud apa? N yang dimaksud adalah banyaknya segitiga. Banyaknya segitiga. Jika pada 5 segi 4, berarti banyaknya segitiganya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dikali luas segitiga tegak. Berarti luas segitiga tegaknya ini dong. Oke, pada 5 segi 4 atau 5 persegi ada 4. Berarti kan 4 dikali luas segitiga tegaknya. Sedangkan untuk prisma mirip dengan volume limas tanpa 1/3. Di mana tergantung banget pada bentuk alasnya. Volume prisma luas alas dikali tinggi. Sedangkan untuk luas permukaan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Yes, prisma dan limas itu tergantung banget dengan bentuk alasnya. Bagaimana kalau kita langsung saja mereview atau mengulas balik bentuk-bentuk soal dari bangun ruang sisi datar. Oke, soal pertama.
Di sini kubus ABCDE FGH memiliki panjang diagonal BD adalah 12 cm. Kira-kira BD ini diagonal bidang kah atau diagonal ruang kah? Kita gambarkan dulu dong kubusnya biar asoy. Oke, kita gambarkan kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita tarik garis B ke D. B ke D sepanjang 12 cm. Oke, berarti kita bisa mencari panjang rusuknya. Panjang rusuk kubus adalah A, dan A. Berarti panjang rusuk kubus A. Tadi kakak sempat singgung kalau panjang diagonal bidang dari kubus, adalah A akar 2. Dikarenakan pertanyaannya adalah panjang diagonal ruang HB, kita butuh dulu mencari panjang rusuknya, yaitu A-nya. Maka dengan panjang diagonal ruangnya adalah, diagonal bidangnya adalah 12, sama dengan A akar 2, sehingga A sama dengan 12 per akar 2. Sampai di sini kita rasionalkan. Kita rasionalkan dengan sama-sama dikali dengan akar 2. Oke, akan didapat nilai A sama dengan 12 akar 2 per 2. Simples. Oke, kita sederhanakan menjadi 6 akar 2. Dengan nilai A 6 akar 2, maka setiap rusuk kubus panjangnya adalah 6 akar 2. Kita lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Panjang diagonal ruang HB. Panjang diagonal ruang HB adalah A akar 3. Akan mendapat sama dengan A-nya 6 akar 2. Berarti 6 akar 2 dikali akar 3 sama dengan 6 akar 6. Oke, inilah untuk panjang diagonal ruang kubus yang memiliki panjang diagonal bidang 12 cm dan panjang rusuknya 6 akar 2. Bagaimana dengan luas permukaannya? Oke, luas permukaan kakak ambil di space kosongnya. Luas permukaan 6 dikali A pangkat 2. Berarti 6 dikali 6 akar 2 pangkat 2. Kak, bagaimana cara menghitung 6 akar 2 dipangkatkan 2? Mudah saja, berarti 6 pangkat 2 adalah 36 dikali akar 2 pangkat 2 ialah 2. Berarti 36 kali 2 hasilnya 6 dikali 72. 6 kali 72 berapa sih? 72 kali 6. 2 kali 6 2, tulis 1. 7 kali 6 42 tambah 1 432 cm persegi. Ini untuk luas permukaannya. Oke, luas permukaannya berarti 432 cm persegi. Sedangkan untuk volume suatu kubus, rumusnya apa sih volume suatu kubus itu? Pi sama dengan A pangkat 3. Artinya 6 akar 2 dipangkatkan 3. 6 akar 2 pangkat 3. Dia akan menjadi 6 pangkat 3 adalah 216. 6 kali 6, 36. Dikali 6, 216. Oke. 216 dikali dengan akar 2 pangkat 3. Artinya akar 2 dikali akar 2, 2. Dikalikan kembali akar 2, berarti 2 akar 2. Akan memiliki volume 512 akar 2 cm kubik. Inilah untuk volume kubus dengan panjang diagonal 12. 512 akar 2 cm kubik. Oke, solve sudah, terjawab sudah A, B, dan C-nya. Next, selain kubus akan ada bentuk soal apa lagi ya? Oke kan, kandang ayam berbentuk balok. Tergambar dong balok seperti kubus tapi berbeda panjang, lebar, dan tingginya.
dengan ukuran 120 cm, 60 cm, 100 cm. Berarti panjang baloknya satu kandang ayam 120 cm. Lebarnya 60 cm. Tingginya 100 cm. Terbuat dari besi. Jika harga besi itu 12.000 per meternya. Hitung biaya minimum untuk membuat 3 kerangka ayam. Berarti kan kalau kubus, kandangnya tuh berbentuk seperti ini. Balok kan? Oke. Nah, panjangnya ada berapa? Ada 4. Lebarnya ada 4. Tingginya ada 4. Oke, tingginya ada 4. Berarti total panjang selusuk total 4 kali P tambah L tambah T. Iya enggak? Dengan panjang 120 cm, lebar 60 cm, tinggi 100 cm. Tapi yang sobat belajar perhatikan di sini adalah per meter. Per meter dengan per meter maka satuan sentinya convert ke meter. P-nya akan menjadi 1,2 meter, lebarnya akan menjadi 0,6 meter, tingginya akan menjadi 1 meter. Maka 4 dikali 1,2 ditambah 0,6 ditambah 1. 1,2 tambah 1, 2,2. Tambah 0,6 berarti 2,8. 4 dikali 2,8. Satu kandang dia akan membutuhkan berapa meter sih? 2,8 kali 4 berarti akan didapat hasilnya 2 kali 4, 8 masih menyimpan 3 berarti 11,2 meter untuk satu kandang. Dia akan membuat 3 kerangka kandang ayam. Maka total yang dibutuhkan adalah 11,2 dikali 3 dikali 6, 33,6 meter. Untuk 3 kandang. Satu kandangnya atau 1 meternya 12.000. Berarti kita kalikan dengan 12.000. Kalikan dengan 12 aja ya. Oke. Dikalikan dengan 12. Kali lagi. Maka dia akan mendapat total biayanya berapa? 33,6 dikali 12. 2, 1, 6, 7, 6. 6, 3, 3. 2, 3, 1, 0, 4. Berarti 403.200 rupiah. Inilah total panjang atau total biaya untuk membuat 3 kerangka kandang tersebut. Oke. Balok sudah, tadi kubus juga sudah. Soal yang berkaitan dengan balok, dengan kubus. Akan ada lagi nggak? Kakak geser coba. Yes, di sini berkaitan juga dengan soal cerita di mana sebuah kolam tampak seperti pada gambar. Terlihat tidak gambarnya atau kakak zoom? Ya, gambarnya jadi seperti ini. Jika kolam tersebut berisi air penuh, hitunglah volume air. Kira-kira kolam ini dia berbentuk apa ya? Coba kalau kakak gambar ulang. Perhatikan. Oke. Oke. Kira-kira dia bentuk apa? Prisma. Prisma dengan alasnya apa? Apakah alasnya ini? Dan ini? Bukan kan? Dia alasnya adalah yang tampak depan dan belakangnya. Ialah alasnya berbentuk trapesium. Siku. Prisma trapesium,
siku. Oke, berarti kan kita mudah saja dong. Kita mudah saja dengan mencari volume dari prisma trapesium siku-siku ini, kita akan mengetahui volume air yang ada. Di mana dengan panjang 5 meter, di sini 3 meter, tingginya 10 meter. Oke, kita akan mengetahui volume air tersebut. 30. Yes, dengan volume prisma trapesium siku-siku luas alas dikali tinggi. Dikali tinggi. Tinggi yang dimaksud tinggi prisma. Mana yang dimaksud dengan tinggi prisma? Ini nih, tinggi prismanya. Sedangkan kita butuh banget mencari luas alasnya. Alasnya berbentuk trapesium. Jika kakak reka ulang bentuk alasnya, oke, bentuk alasnya tuh seperti ini nih, segitiga siku-siku di sini dengan 5, 3, dan 30. Ingat gak luas dari trapesium? Luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar, berarti A tambah B dikali tinggi bagi 2. Mana yang dimaksud dengan A, mana yang dimaksud dengan B? Sisi sejajarnya. Ini dong. Sisi sejajarnya. Ya, berarti ini anggap A, ini anggap B. Oke, berarti tingginya adalah 30 meter tersebut. Ini tinggi. Tinggi trapesium ya, bukan tinggi prisma ya. Oke, berarti 5 ditambah 3 dikali dengan 30 per 2. Akan mendapat hasil 8 dikali 30 per 2. Oke, dapat hasilnya adalah 120 cm persegi. Untuk luas alasnya 120 cm persegi. Berarti 120 dikali dengan tinggi prismanya adalah 10. Tinggi prismanya 10, maka volume air pada kolam tersebut ialah 1200 meter kubik. Wow. Amazing. Mudah? Mudah dong. Yang terpenting tuh kita analisis dulu. Dia bentuk bangunnya apa. Jika prisma, mana sih yang alasnya jangan terkecoh. Walaupun dia alasnya terpampang pada bagian depan dan belakang, namun jika kita balikkan, dia akan menjadi tetap jadi alas. Iya nggak? Iya dong. Nah, kalau gitu next akan ada bentuk soal seperti apa lagi? Wow, 2 bangun data, 2 bangun ruang jadi 1. Oke, yang pertama ada limas, yang kedua ada balok. Limasnya dengan alas apa kalau bentuknya seperti ini? Kakak zoom deh. Kakak zoom. Oke. 12, 8, 6. Tinggi bangun ruang kombinasi ini 14. Oke. Maka akan mendapat bentuk balok dan juga bentuk dari limas persegi panjang. Luas permukaannya seperti apa? Artinya untuk bangun yang tertiban atau alas dari limasnya itu tidak terhitung karena permukaannya itu adalah hanya 4 segitiga ini dan balok yang tanpa tutup. Oke, berarti untuk mencari luas permukaan seperti apa? Kakak gambarkan dulu limasnya ya, atau kakak reka ulang untuk limasnya. Yes. Di sini 12, di sini 8, tingginya 14, tinggi bangun keduanya. Berarti untuk tinggi dari sebuah limas adalah di sini 6, di sini 14, tersisa 8. Berarti 6. Di sini tersisa 8, 4. Oke, segitiganya dia akan memiliki 2 jenis segitiga yang dengan tinggi 10 cm dan ini anggap T2.
T2-nya berapa? Kita cari menggunakan Pitagoras. Karena 10 ini juga menggunakan Pitagoras. Berarti T2-nya adalah, kakak di sini ya. T2 akan 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 64 ditambah 16. Berapa sih? 80 akar 80 sama dengan 4 akar 5. Oke, kita punya dua jenis segitiga. Berarti luas permukaan dari 5 itu sendiri, atau luas permukaan ini adalah 2 kali segitiga pertama, ditambah 2 kali segitiga kedua, ditambah luas balok tanpa tutup. Luas balok tanpa tutup. Oke, berarti 2 dikali luas segitiga yang pertama nih, yang kanan dan kiri. Berarti 2 kali alasnya 8 dikali 10 per 2. Ditambah 2 kali segitiga yang kedua, depan dan belakang, adalah alasnya 12. Dikali tingginya adalah 4 akar 5 per 2. Oke, ditambah luas balok tanpa tutup. Luas balok tanpa tutup berarti panjang kali lebar. Ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Oke, tinggal diinput saja ya. Nanti dapat hasilnya. Yang terpenting adalah kita memasukkan luas permukaan yang benar. Bagaimana dengan volume? Volume ya jelas. Volume limas ditambah volume balok. Tidak pengaruh dari alas si limasnya ini, walaupun tertutup gitu. Untuk volume. Sedangkan kalau luas permukaan, karena dia tertutupi atau tertiban, dia tidak terhitung. Maka rumus yang didapat 2 kali segitiga pertama. Segitiga pertama adalah yang kanan dan kiri. Ditambah 2 segitiga 2. Yang depan dan belakang. Ditambah luas balok tanpa tutup. Oke, untuk hitungannya gimana kak? Sayang sekali nih kakak sudah sampai di penghujung sesi live classes ini. Padahal kakak pengen banget nih menghitung dan memberikan jawaban pada sobat belajar. Tapi sobat belajar tenang, nantikan live classes selanjutnya, atau di sesi Q&A nanti kakak akan bahas habis ini. So, semoga pembelajaran hari ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri sehingga sobat belajar mampu meraih cita-cita dan juga cintanya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar.